Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surohman, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Ya, dan saya Jenny Liswati, sama dari CGP Angkatan 11 Kota Bekasi, mewakili SMA 14 Kota Bekasi. Kali ini kita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Bekasi. SMA Negeri 14 Kota Bekasi itu merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi SMA Negeri 14 Kota Bekasi adalah pilot project sekolah penggerak. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Kepala SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Suwono MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Kami dari CGP Angkatan 11 ini ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak tentang poin-poin dalam hal pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yeah. Ya. Tentunya selama ini ketika Bapak bertugas sebagai kepala sekolah, dalam keseharian bertugas sebagai kepala sekolah itu ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang memang harus diputuskan. Nah, dalam hal seperti itu, ketika menghadapi persoalan yang harus diputuskan itu, tahap awal dalam mengidentifikasi masalah tersebut itu yang sering Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Rohman, Bu Jenny, CGP Angkatan 11 Semarang Palasi, atas atensinya terkait dengan sharing ya. Sharing ya. Untuk mensolusi kegiatan-kegiatan LK dari CGP. Ya. Tentu yang namanya seorang pimpinan sebuah lembaga instansi itu ada kebijakan. Namun demikian kebijakan kadang-kadang memang tidak memuaskan, belum tentu bisa memuaskan semua. Tapi paling tidak kebijakan itu adalah bisa mensolusi ya hal-hal yang memang menjadi kendala di sebuah instansi, termasuk di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, tentu ketika ada persoalan atau kendala yang ada, saya pimpinan SMA Negeri 14 Bekasi dalam manajerial SMA ini saya menggunakan Sisigi Mantu. Sisigi Mantu ya Pak? Iya. Kepanjangan dari kolaborasi, komunikasi, dan hasil keduanya itulah namanya sinergi. Mantu ini adalah sebuah akronim dari manajemen mutu terpadu. Ya. Sisigi Mantu ya. Iya. Jadi Sisigi Mantu ini adalah Sisigi itu adalah rohnya yang menggerakkan, karena di situ bernilai kolaborasi, kerjasama, komunikasi, itu artinya peduli, dan hasil kolaborasi komunikasi yang aktif itulah namanya sinergi. Jadi sinergi itu hasil dari komunikasi dan kolaborasi yang aktif dan positif. Ya. Nah, permasalahan yang saya selesaikan tentu dengan identifikasi. Yang pertama, kita kumpulkan tim. Karena dengan Sisigi Mantu itu langkah pertamanya adalah membentuk tim dulu. Tim dari Wakasek, siswaan, kurikulum, dan sebagainya. Yang kedua, dari setiap tim itu kita akan memberikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau permasalahan itu terkait dengan siswa, makanya tim kesiswaan dan staf ya yang bergerak. Iya, yang bergerak menyelesaikan permasalahan yang muncul. Itu hasil dari kebijakan sekolah. Nah, sekolah berarti ada kepala sekolah, pimpinan, wakil kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Jadi kebijakan sekolah dalam konteks Sisigi Mantu di Semarang Palasi ini adalah keputusan bersama untuk kebaikan bersama, bukan otoritas masing-masing sendiri, supaya baik dan
berkah untuk semua. Oke, ya. Selanjutnya ini Iya Pak, pada saat mengambil keputusan yang tadi sudah melalui identifikasi tersebut, pernahkah Pak menemukan permasalahan yang sama-sama benar? Biasanya Jadi, ya diskusi itu kadang-kadang kan memang bentrok ya, Betul. ya bahkan betul. gejlok, Gejlok, wah ya. karena banyak pikiran, banyak kepala, berarti Betul, banyak pendapat. banyak pendapat. Oleh karena itu sebagai pimpinan itu dituntut untuk bersikap yang bijak, Bijak. ya, sabar dan bijak. Nah, dalam segi mantu itu ada nilai-nilai itu. Jadi terus terang saya dipandu dan didampingi oleh nilai-nilai yang harus selalu kerjasama, selalu peduli, dan selalu sinergi. Nah, nggak bisa sinergi kalau kita itu nggak punya kesabaran, Kesabaran, betul. ya kan? Iya. Nggak punya hati yang demokrasi. Oleh karena itu tentu ada kendala, bahkan gejolak tadi pendapat itu. Tapi saya selalu menggunakan yang terbaik, bukan hanya pendapat kepala sekolah. Tapi kalau memang tim itu bagus, pendapatnya ya kita pakai. Dan yang lain harus legowo. Lalu Pak, dari yang sudah tadi disampaikan dalam penyelesaian mengambil keputusan, yang mana yang menurut Bapak itu paling efektif Pak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama misalnya kasus dilema etika? Iya, memang etika itu nggak tertulis. Iya. Dan bahkan setiap orang pun bisa berbeda paham tentang pemahaman etika. Contoh anak misalkan kelas 11, dia dengan temannya berbicara yang kurang sopan menurut kita. Iya, menurut ukuran kita kurang Iya, sopan loh ya. tapi Menurut anak anak. itu kan katanya bahasa gaul. Iya. Lo gua aja. Ya, di zaman kita dulu kayaknya kasar banget ya. Iya. Makanya di sini bagaimana? Iya. Nah, itulah yang kita lakukan adalah kita bukan menurut pendapat umum, bukan menurut pendapat pribadi. Iya. Tentu asas dan dasar kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan pendapat umum. Karena itu dalam 6 dimensi itu ada kebinekaan global. Kebinekaan di sini artinya bermacam-macam. Iya. Harus menghargai berbagai Iya. macam Bisa perbedaan. menghargai bermacam-macam pendapat. Iya. Tapi satu yang paling hebat itu harus kita hargai, yang harus kita pakai. Makanya kita di samping kebinekaan global, kita harus ingat gotong royong, kritis. Kritis itu artinya kita harus pandai memilah-milah. Iya. Mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang layak dan yang tidak layak. Iya. Nah, di situ pentingnya kita memutuskan satu hal yang memang tepat adalah si A. Kita hargai. Nah, Betul. jadi dilematik itu akan selesai ketika kita menghargai pendapat orang lain yang lebih baik. Maka nanti akan muncul suatu keputusan yang Nah, ideal. Ya. itu harus ditata dulu. Di situ harus diendapkan dulu di hati. Betul. Selanjutnya nih Pak, Iya. dalam setiap kali pengambilan keputusan, adakah tantangan yang Bapak hadapi atau hambatan atau kesulitan atau apa kayak Oh gitu iya, Pak? itu nampaknya pasti ya. Karena masing-masing orang tadi kan berbeda-beda pendapat, pikiran, bahkan semua kan sarjana kadang-kadang. Terlepas dari kedudukan dan pangkat, yang jelas tantangan itu ada. Kenapa? Karena permasalahan itu baik dijawab dan tidak, itu adalah tetap masalah. Iya. Dijawab juga masalah, pasti ada endingnya. Yang tidak jawab apalagi semakin masalah. Tapi yang perlu saya titip ke Pak Roman, Bu Cika, Ya. Bu Jaini, Siap. kesabaran itu utama. Karena sunnah Rasulnya adalah ketika kalian tidak sabar, nanti akan muncul masalah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya. Dalam masalah baru ya. Makanya kita harus sadar sebelum bicara jauh menyelesaikan masalah tentang diskusi itu, kita sadar bahwa setiap kita itu harus tahu tentang pendapat masing-masing. Yang paling hebat harus dihargai. Yang kedua, tantangan apapun itu harus kita sadari. Iya. Karena tantangan itu menjadi motivasi ya, bukan jadi residu Bukan jadi residu. atau racun. Iya.
Itu kita harus ingat. Ya. Yang ketiga yang paling penting adalah bukan hanya kita sendiri menyelesaikan. Kita juga harus mengajak tim. Oh ya. Bagaimana ini selesai. Sebab kalau kita hanya sendiri, itu bukan berarti 6 dimensi nilainya. Karena di gotong royong nggak ada. Ada. Makanya 6 dimensi dalam penguatan pelajar profil masalah itu bagus. Saya setuju. Kenapa? Karena 6 itu saling terkait. Saling terkait. Yang dipandu oleh ketuhanan, Ketuhanan yang Maha Esa itu. ketakwaan dan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti. Itu memandu adanya 5 nilai tadi. 5 tadi. Nah, di situ pentingnya kita menyelesaikan kembali ke situ, Pak Roman. Itu dasar kita, jangan karep dewek. Harus ada pemandunya. Kembali ke laptop maksudnya. Ada guidance-nya Pak ya. Nah, kalau kita nggak kembali ke dasar, ke pedoman, sedang debat kusir. Artinya nggak ada selesai. capek-capekin aja ya Pak. Capek gua. Lanjut dulu pertanyaan. Ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak identifikasi, terus pemungutan suara atau tadi ya kesimpulan dari mengatasi masalah tersebut. Pernah nggak Pak ada menjadwalkan khusus gitu Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pernah. Atau memang langsung diselesaikan? Iya, biasanya saya itu langsung menyelesaikan. Kenapa? Saya tidak pernah menumpuk-numpuk masalah. Ke Pak Roman, ke Bu Janisa saya mengatakan, hari ini selesaikan. Sebab besok ada kegiatan lagi. Dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan hari ini, itu kerjaan hari ini, maka akan menumpuk. Ketika menumpuk berarti masalah baru. Betul. Iya. Ingat nggak? Petua seorang pengelola masjid jaga Karyan. Iya. Apa yang dia katakan? Tidak boleh uang infak ini numpuk di masjid. Iya. Harus langsung dibelanjakan. Kalau itu beli barang, harus diberikan ke tukang-tukang bas atau tukang-tukang yang lain ketika kita ngasih upah. Berarti harus tersalurkan langsung. Termasuk kita, permasalahan apapun cepat segera Selesaikan. Nah, iya. Nanti supaya tidak merembet. Iya, jadi nggak berlarut-larut ya. Nah, tidak ngembang. Iya. Kalau ngembangnya ibu-ibu mending. Iya. Nah, ini ngembangnya masalah. Iya. Jadi kita malah kewalahan nanti. Itu Pak. Nah, yang pertama, yang kedua, kita selalu memprioritaskan masalah. Mana yang duluan kita lakukan, yang selesaikan dulu. Pasti yang paling urgent. Nah, di situ ada prioritas. Iya. Dan saya lagi tetap dengan tim. Sisi mantu selalu mendampingi dan mensolusi. Artinya selalu dengan tim. Apapun kegiatannya. Insya Allah itu untuk meredam kekurangan informasi dan sebagainya. bahkan misinformasi. Jadi meminimalisir miskonsepsi. Iya. Seperti tadi siswaan kan bisa menunjukkan bahwa uang itu di siswa semua lah, bukan di siswa kita. ngelola. Iya, lanjut. Iya Pak, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan ada beberapa pihak yang memang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Iya. Mungkin ada dari pihak luar Pak yang ikut juga bantu, dan juga faktor-faktor apa yang mungkin membantu juga Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke, sebetulnya tergantung konteksnya. Iya, masalahnya ya Pak. Iya. Tergantung konteks masalahnya Pak. Betul. Yang perlu kita ingat dan kita jalankan harus ini. Kalau waktu masalahnya internal, selesaikan internal. Itu prinsip segi mantu. Kalau itu memang dengan orang luar, gandeng orang luar juga. Tentu yang terkait ya. Iya. Jangan yang nggak paham. Iya. Kalaupun instansi terkait. Kalaupun orang itu yang paham, orang yang bijak. Sehingga di sini kalau sudah terkait dengan hal ini, kita mungkin bicaranya adalah menunjuk orang. Iya. Bukan milih rame-rame. Ya, demokrasi itu dipakai ketika sudah terbentuk. Iya. Ya. Memilih misalkan ya oke. Begitu udah berjalan, ya kita masing-masing harus punya kebijakan sesuai dengan keputusan bersama. Oleh karena itu boleh kita ambil internal, ambil orang luar kalau itu masalah terkait dengan yang luar.
Oh iya. Dan boleh ngambil orang luar kalau memang masalah ini berhubungan dengan orang luar. Oh iya. Contoh masalah anak tawuran kita, ya. Iya. Polisian gitu Pak. Nah, ketika anak tawuran, pasti itu kita harus punya saksi. Iya. Siapa saksi yang di sekitar itu, yang tempat kejadian. Detektif. Yang kedua, kita harus berhubungan dengan pihak APH, aparat penegak hukum, supaya kita nggak disalahkan. Iya. Nah, dan seterusnya. Nah, di situ Iya. perlunya kita melihat masalah itu sesuai konteks. Sesuai konteksnya. Iya. Terakhir Pak, sebelum ditutup, pesan-pesan Bapak sedikit ke kami dan secara umum kepada masyarakat luas berkaitan dengan diskusi kita hari ini Pak. Mangga Pak. Iya. Jadi terima kasih Iya. Bu Jani, Pak Rohman. Mudah-mudahan Anda sukses. Amin. Amin. Close statement saya, pesan-pesan saya terkait dengan Ibu nanti itu. diskusi dan wawancara ini, yang pertama adalah harus selalu ingat Siap. bahwa semua pekerjaan itu bukan pekerjaan kita sendiri, Betul. yang terkait dengan tim, Iya. yang terkait dengan instansi. Iya. Maka bekerjalah dengan tim itu. Yang kedua, terbukalah selama bekerja di situ dengan teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, selalu menghargai pendapat teman, sekalipun itu mungkin kedudukannya di bawah kita, Iya. karena itu akan membawa kebaikan bersama, dan mereka pun punya keinginan untuk dihargai. Dan yang keempat, selama ada permasalahan pun kita harus sabar, karena kalau tidak sabar akan muncul masalah yang kedua. Iya, akan malah muncul masalah baru. Masalah Iya, baru. dan akan melebar. Iya. Ya. Yang kelima, jangan libatkan orang luar kalau itu cukup dengan orang dalam Oh, iya. untuk menyelesaikan masalah. Tentu dengan hati yang bening ya dan jernih ya. Iya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu aja. Tetap semangat, dan Sisigi Mantu selalu menemani, mendampingi dan mensolusi Mensolusikan. untuk berkah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Palasi. Juara, juara, juara. Yes. Ditutup demikian tadi. Demikian percakapan kami dengan Bapak Kepala Sekolah kami, Dr. Andes Suwono MSI. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membekali ilmu buat kami semua dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surohman CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, memenuhi tugas modul 3.1, saya akan mewawancarai berkaitan dengan cara-cara tahapan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dengan wawancara dengan Bapak Waluyo MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi yang merupakan program sekolah penggerak angkatan yang pertama. Assalamualaikum Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, Bang. Ini berkenaan dengan beberapa hal yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tentunya itu kan ketika seorang kepala sekolah memimpin sebuah sekolah itu, dalam perjalanan hari-hari ke sana itu menemui banyak permasalahan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi masalah-masalah itu sehingga kemudian bisa diambil suatu keputusan, Pak? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang tantangan seorang kepala sekolah memang tidak sedikit. Ada baik dari internal, eksternal, itu juga tentu tidak sedikit gitu ya. Nah, tetapi kita menjalaninya ya dengan ngikutin rule-rule yang sudah ada.
gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengambil kebijakan, tentu saya selaku kepala sekolah akan melihat dulu ada permasalahan yang timbul, itu kita akan lihat dulu kira-kira permasalahannya ini mana yang kita prioritaskan, apakah sisi dan kemaslahatannya, sisi aturannya, gitu ya, sisi profesionalismenya. Nah, jadi supaya apa? Supaya ada terlihat nanti antara keadilan dan kebenaran. Nah, jadi itu dari mengidentifikasinya kita cek dulu. Ini kayaknya ini arahnya lebih prioritas maslahatnya. Jadi penyelesaian masalah itu bisa saja langsung hari itu, bisa saja melalui tahapan-tahapan tergantung pokok permasalahannya apa gitu Pak. Iya, jadi ya, tahapan yang pertama tentu biasanya adalah kita identifikasi dulu masalah itu. Nah, begitu masalah itu ada, identifikasi, kita ketemu, identifikasi apa saja. Nah, lalu kita kumpulkan itu yang namanya masalah-masalah, kita kumpulkan informasi tentang masalah tersebut. Nah, dari sini baru kita poinkan secara nilai atau prinsipnya itu gimana. Misalkan ini Pak, dalam suatu kepemimpinan sebagai kepala sekolah itu terjadi suatu masalah yang dilematis dalam pengertian ada kalau dua hal sama-sama benar tetapi bertentangan. Misalkan ada undangan untuk mengikuti workshop misalkan, itu harus orang itu harus hadir, undangan mengikuti workshop. Sementara di sisi lain guru tersebut itu sangat dibutuhkan di sini karena sesuatu hal yang penting. Menghadiri workshop ya penting karena tugas, kehadiran di sini juga misalkan penting. Nah, dalam hal dua hal sama-sama kebenaran itu gimana teknik misalkan harus mengambil posisinya gitu Pak? Nah, tadi kembali lagi bahwa untuk hal-hal yang kebijakan atau keputusan yang dilematis ini tentu agak harus hati-hati. Makanya tadi kembali lagi kepada poin mana yang mau kita kedepankan. Apakah poin kemaslahatan bermanfaat untuk lebih orang banyak, atau sisi rule-nya, aturan moralnya yang kita mau tegakkan, atau dalam istilahnya biasanya disebut dengan deontologinya itu. Jadi seperti apa itu? Lalu kita ingin lihat kalau ini sama-sama benar, maka prinsip nilai tadi yang kita lihat. Lah setelah prinsipnya kayak kita dapatkan, ya kita minta masukan dari senior, minta masukan dari senior. Lalu yang terkait pun kita gali informasinya. Dalam rangka mencari data-data. Nah, itu dari yang tadi kita anggap bermasalah kita panggil, lalu situasinya seperti apa, dari senior kita coba memberikan gambaran. Nah, lalu di sini dari data ini yang bicara lagi nanti adalah insting. Intuisi ya. Intuisi dari seorang kepala sekolah. Ini mana yang harus kita terapkan? Kayaknya yang kemaslahatan. Karena apa? Karena ini jauh lebih banyak. Kalau aturan setiap saat bisa saja dirubah. Tapi kalau dampaknya ke yang lebih besar, itu diprioritaskan. Biarlah yang menjadi korban sebutlah itu hanya segelintir. Tapi yang makin banyak diselamatkan. Itu gambarannya. Dalam setiap mengambil keputusan, misalkan keputusan permasalahan-permasalahan yang ada di SMA 5 ini, yang pernah Bapak alami itu, apakah selama ini tuh ketika mengambil keputusan itu efektif singkat ataukah memang rumit sehingga perlu tahapan Pak? Tergantung. Jadi tergantung permasalahan yang muncul. Jadi tetapi secara umum tentu harus ada tahapan mengidentifikasi dulu, mengumpulkan informasi-informasi, lalu dari tahapan itu
kita lihat prinsip-prinsip yang ada dalam itu tuh prinsip apa yang nanti mau kita jadikan putusan, gitu kan? Dan termasuk nilai-nilainya. Nah ini seperti apa? Oh ini nilainya akan lebih kepada titik ke profesionalismenya. Kita kedepankan. Nah dari situ baru kita lihat, lalu kemudian improvisasi, barulah diambil dan keputusan. intuisi dari seorang kepala sekolah yang mengambil kebijakan. Tahapan-tahapan tetap harus, tetapi singkat dan lamanya juga bergantung permasalahan. Tingkat permasalahan itu. Iya, kalau misalnya ada faktor orang lain, tentu nggak bisa diputuskan saat itu saja. Tapi kalau hanya keputusan yang singkat, misalnya ini permasalahannya hanya misalnya ada masalah di trouble di dalam utilitasnya, perangkat. Nah itu kan hal yang bisa oke, silakan segera adakan. Nah, kan kendala itu. Jadi tergantung kerumitan permasalahan itu. Nah, selama ini Pak, adakah itu misalkan hambatan yang menghalangi Bapak dalam membuat suatu keputusan itu Pak? Sejauh ini nggak ada. Tidak ada. Karena di dalam Permendikbud sekarang itu, kepala sekolah sebagai seorang manajer, dia diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang tentunya tadi dasarnya bagaimana kemaslahatannya, aturannya, lalu kebenaran, keadilan, dan profesionalisme. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Iya. Nah, apakah setiap kali mengambil keputusan itu Bapak ada dukungan, dorongan dari orang lain, faktor-faktor pendukung dalam setiap kali keputusan, ataukah merenung sendiri kemudian memutuskan gitu Pak? Tergantung. Jadi seperti misalnya dalam pengalaman-pengalaman yang bersinggungan dengan orang luar, tentu harus ada referensi. Harus ada referensi. Nah, kalau ada referensi, maka tentu saya harus berkomunikasi dengan entah itu senior, entah di komunitas kepala sekolah. Nah, itu baru kita melihat itu, kita ajak ngobrol. Barulah mengambil keputusan. Baru di sini peran keputusan yang saya ambil harus seperti apa. Terakhir Pak, sebagai seorang kepala sekolah yang selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, hikmah atau refleksi apakah yang bisa Bapak rasakan untuk merefleksikan sebuah keputusan yang selalu Bapak ambil? Ya, kalau ini tentu masing-masing permasalahan yang muncul itu akan mempunyai manfaat baik untuk diri saya, gitu kan, atau pembelajaran yang bisa saya ambil untuk diri saya sendiri. Nah, ada beberapa hal, misalnya seorang kepala sekolah akhirnya akan meletakkan di meja ini egoisme. Terkadang idealisme, terkadang rasa. Jadi kita nggak bisa egoisme saya sebagai orang kepala sekolah, kamu harus ikut. Oh idealnya harus begini, ini nggak bisa kalau gitu, nggak bisa juga. Rasa, kasihan dia. Jadi pembelajaran yang kita dapat banyak di sini. Oh, ketika keputusan ini saya tidak boleh terpengaruh dari rasa, maka profesional dikedepankan. Kalau profesional dikedepankan, insya Allah orang nanti akan paham bahwa tidak ada subjektivitas dalam pengambilan keputusan itu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Poin-poin pertanyaannya sudah tercover semua, sudah terjawab semua. Terima kasih banyak. Semangat. Mudah-mudahan sukses lulus. Amin. Guru penggerak. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Waluyo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman, CGP Angkatan 11 dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Hari ini saya bersilaturahmi ke SD Negeri Harapan Baru 2
Bekasi Utara untuk sedikit ngobrol-ngobrol, wawancara berkaitan dengan tugas pada LMS modul 3.1. Saat ini saya telah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Harapan Baru 2 Bekasi Utara. Mangga Ibu silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Harapan Baru 2 di Bekasi Utara. Nama saya Lilis Kusmiati. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Ibu, gini Bu, tentunya dalam memimpin sebuah sekolah itu, perjalanan waktu ke waktu itu ada beberapa masalah yang pernah Ibu temui dan Ibu selesaikan. Nah, dari masalah-masalah itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu kemudian Ibu selesaikan? Gimana kira-kira caranya Ibu? Iya. Ya, permasalahan itu yang Bapak katakan tadi, permasalahan itu banyak, ya kan, yang diambil itu. Kalau untuk penyelesaiannya, ya kami sebagai kepala sekolah, saya sendiri sebagai kepala sekolah, Ya. yang menyelesaikannya bagaimana permasalahan itu ada. Ya. Ya. Kalau permasalahan itu sepertinya untuk guru, ya kita ke siapa dulu? Berarti ke wali kelas dulu, ya kan? Kalau permasalahan langsung ke masyarakat, bagaimana kita menghitungkan dengan masyarakat? Kalau itu sangat guru, ya kami menghitungkan ngambil dengan guru, tapi dengan caranya harus bagaimana? Kan gitu. Iya, iya. Jadi satu persatu membedakan. Perbedaannya ada. Misalnya nih Bu, dalam suatu permasalahan itu ya, kita ketemu suatu kasus yang dua hal itu sama-sama mengandung kebenaran. Nah, Ibu harus mengambil salah satunya. Nah, itu bagaimanakah cara mengambil keputusan ketika ada dua hal yang sama-sama benar? Ya, misalkan. ya, contohnya ya, Ya, contohnya. seorang mungkin kan kita nih sekarang lagi banyak-banyaknya nih sekarang kan lagi yang Bapak sekarang CGP. Iya, CGP. Iya. Kan ada yang ingin ikut, ingin tidak. Iya. Nah, yang tidak juga termasuk benar Bu. Iya kan gitu ya. Iya. Sekarang kan gini. Hmm. Nah, kasusnya kayak sekarang gini. Di sekolah kami ada 37. Ya kan? Ya. Yang CGP itu ada yang sudah menyelesaikan dengan baik. Sedangkan yang lain ini karena terbentur oleh umur. Padahal beliau itu mumpuni. Iya kan? Tapi mau nggak mau kan itu semua benar. Iya, kan? iya. Tapi di satu sisi pasti ada kecemburuan bagaimana di sekolah itu tersebut. Iya. Kan gitu. Iya. Ya, tapi kami bagaimana menyelesaikan atau bagaimana ini? Kan kita sesuai dengan peraturan yang ada, kita Iya, sampaikan iya. dengan bijak di dalam forum guru itu. Ini kalau masalah yang sekarang lagi booming. Jadi begini. Iya. Jadi ketika gue memutuskan itu semua guru-guru itu ya dapat tahu gitu. Iya, maksudnya langsung di kita sama-sama bareng-bareng kita berdiskusi antara semua guru yang ada di sekolah itu supaya semua juga Merasa terlibat. Iya, Iya. informasi pun akan tersampaikan ke semua yang sudah mempunyai, yang belum, karena biarpun CGP ini kan ada yang mungkin guru pun ada yang langsung open. Ya open kan maksudnya lihat Ya, lihat. tentang ini harus di mana, harus bagaimana. Ada juga guru yang stuck. Open dan rajin, ada juga Iya. yang stuck. Iya, betul. Nah, dari cara-cara penyelesaian tadi itu, adakah setiap mengambil suatu keputusan permasalahan penyelesaian tersebut efektif, ataukah Ibu harus merenung beberapa hari baru mengambil keputusan gitu? Kalau masalah ini agak lebih mudah sih. Mudahnya karena melalui program semua sudah ada di prom yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, jadi kami tinggal mengakses aja, ya. mengakses langsung. Bu, ini kok kenapa gini? Lihat. Jadi mengikuti alur yang sudah ada ya. Iya. Paling kalaupun ada penambahan atau pengurangan ya kecil-kecil sedikit. Ya, kita bisa di kesepakatannya bagaimana atau harus bagaimana nih, nah, gitu aja. Kalau untuk masalah ini kan sekarang udah semua udah prom itunya sudah ada. Ada pakemnya. Pakemnya Iya. semua. Nah, setiap kali mengambil suatu keputusan itu, Bu, adakah tantangan atau kendala di sekolah yang Ibu pimpin itu yang Ibu hadapi sehingga misalkan sampai susah dalam mengambil keputusan karena adanya beberapa tantangan atau kendala itu?
Sebetulnya banyak yang ada, tapi insya Allah kita selesaikan semua. Karena kami dengan cara apa sih, kooperatif ya. Kalau ada sesuatu masalah guru atau orang tua atau apa, langsung kami yang harus ditindaklanjuti dengan cepat, ya kita cepat. Kalau ditindaklanjuti dengan kira-kira ini harus ada prosedur 1, 2, 3, kami dengan prosedur 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak semuanya harus cepat karena permasalahan itu tidak bisa disamakan, tergantung konteks masalahnya. Iya. Jadi ada permasalahan yang ibu jadwalkan untuk dianalisis Iya, kemudian betul. diputuskan. Ada juga permasalahan yang langsung bisa diputuskan gitu Iya, ya. betul. Selanjutnya ibu, adakah pihak atau faktor-faktor pendukung lainnya yang selama ini ikut berkontribusi dalam ibu mengambil sebuah keputusan? Ya semuanya, kalau sendiri nggak bisa keputusan gitu. Sebenarnya kita kan melalui cara-cara dengan kita bertemu dulu apa. Jadi semua pihak itu yang ada, yang terutama kalau permasalahan di sekolah ini kan pasti antara siapa? Warga sekolah semua. Jadi warga semua sekolah semua kita libatkan. Ayo kita berkumpul nih, ada masalah ini. Ayo bagaimana harus itunya. Gitu. Jadi dari yang ibu lakukan itu semuanya ikut terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Betul. Ini terakhir Bu, dari apa yang ibu sudah lakukan dalam setiap kali pengambilan keputusan, hikmah atau pembelajaran apa yang dapat ibu rasakan setelah mengambil suatu keputusan? Yang hikmah terutama ya, kita sebagai kepala sekolah jangan ingin ego sendiri. Keputusan itu adalah harus keputusan kesepakatan kita bersama, supaya nanti tidak akan muncul lagi sesuatu masalah. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan seluruh warga itu dilibatkan, dia akan merasa memiliki keputusan itu. Sepakat itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.